Nah, kepercayaan itulah Pak Joko yang hari ini menjadi mata uang baru di dalam dunia bisnis di era sekarang. Karena itu Pak Joko, selain meningkatkan kualitas produk, kita juga harus meningkatkan visibilitas. Yaitu apakah orang mudah menemukan produk kita. Kredibilitas. Apakah ada testimoninya? Ada buktinya. Iya. Lalu yang ketiga Pak, jangan lupa masalah pelayanan. Iya. Karena pelanggan yang puas bukan hanya membeli sekali, tapi bisa membeli berkali-kali, bahkan merekomendasikan pada orang. Saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan Grego Business Corner, tempat kita bicara bisnis apa adanya, bukan cuma teori, tapi dengan logika, pengalaman, dan nurani, agar bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Pak Grego. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah bagus. Baik. Oke. Baik Pak Joko. Mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan pada hari ini, silakan. Gini Pak Grego. Saya itu ada suatu pertanyaan yang sekiranya nanti mungkin Pak Grego mempunyai solusi yang terbagus untuk pertanian dan perikanan. Nah, pertanyaan pertama Pak, menurut Bapak bagaimana cara mendapatkan konsumen yang tepat di bidang pertanian dan perikanan? Sebagai contoh saja saya Pak, saat ini saya kan membudidayakan untuk ikan koi. Saya tuh bisa juga sampai pemijahan dan sebagainya. Akan tetapi saat ini mau memasarkan mengalami kesulitan Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Baik Pak Joko, saya mencoba menjawab ya. Siap, tapi Pak. Belum tentu benar, tapi ini pendapat saya ya. Siap. Begini Pak Joko, biasanya orang itu berpikir bahwa kesulitan ya utama dalam bisnis adalah mencari pembeli. Padahal yang lebih penting adalah memastikan bahwa kita ini sedang menawarkan produk kepada orang yang memang membutuhkan produk tersebut. Ya. Nah, justru saya ingin mengubah atau mengajak kita semua mengubah cara berpikir yang basic ya. Misalnya begini Pak, banyak pelaku usaha itu berkata, saya sulit mendapatkan konsumen. Ya seperti Bapak tadi saya. Padahal yang seringkali masalah bukan karena konsumennya tidak ada, tapi karena kita belum tahu siapa konsumen kita. Betul Pak. Ya itu. Jadi kalau kita nggak tahu konsumen kita menawarkannya pun juga bingung. Ini kira-kira konsumen suka nggak ya? Ya seperti itu. Sebagai contoh begini Pak. Bapak tadi katakan bahwa Bapak itu membudidaya ikan koi, benar ya Pak ya? Betul Pak. Nah, kalau targetnya itu semua orang, pasti sulit. Iya. Nah, karena tidak semua orang menyukai ikan koi mestinya. Betul Pak. Tapi kalau targetnya adalah pehobi ikan atau pemilik villa, kok ada hubungannya dengan pemilik hotel misalnya? Karena mungkin di villa itu mereka villanya bagus, pengen juga ada sesuatu yang sebagai aksen ikan koi bagus. Di hotel saya pun juga ada ikan koi untuk seger-seger gitu Pak ya. Ya, juga ada restoran, kemudian di kafe-kafe ya, atau orang yang sedang membangun taman ya. Sebetulnya kalau Pak Joko melihat seperti itu tadi, pasarnya cukup besar Pak. Ya, artinya persoalannya bukan tidak ada pasar, tetapi Pak Joko belum masuk ke pasar yang tepat, menurut saya seperti itu. Betul Pak. Ya, nah seperti orang memancing Pak Joko. Ya, kalau ingin menangkap ikan laut, jangan memancing di sungai kan mestinya begitu kan Pak. Ya, umpannya boleh bagus, kailnya boleh mahal, tetapi tempatnya salah, ya nggak dapat ikan. Ya Pak ya. Nah, begitu juga dalam bisnis Pak. Produk yang bagus itu belum tentu laku. Kalau ditawarkan pada orang yang tidak membutuhkan. Nah, ketika kita sudah tahu siapa konsumennya,
nantinya akan muncul pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana supaya mereka mengenal kita? Nah, disinilah banyak pelaku usaha yang keliru. Ya, sekarang tadi saya sampaikan, mungkin di hotel, mungkin di kafe, mungkin di restoran, mungkin orang sedang bangun rumah yang ada tamannya dan sebagainya. Itu sebetulnya sasaran kita. Betul, Pak. Nah, setelah kita ketemu hotelnya, ketemu orangnya, ketemu dan sebagainya. Nah, yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk menawarkan produk itu adalah bagaimana Pak Joko itu membangun kepercayaan. Ya, Betul, Pak. orang mau beli sesuatu itu karena percaya. Betul. Ya, kalau nggak percaya kepada siapa? Percaya produknya bagus, percaya dengan yang jualan itu jujur. Iya, betul. Ya Pak ya. Intinya. Bapak kan selalu kalau membeli kan yang dicari itu ya. Betul, Pak. Saya mau beli ini produknya bagus nggak ya? Iya. Ini orang yang jualan ini bohong nggak ya? Oh iya. Ya, maka diperlukan kepercayaan. Nah, di era sekarang Pak, orang itu tidak langsung membeli ketika melihat iklan maksudnya. Iya. Tetapi mereka akan mencari tahu siapa sih yang menjual. Iya, betul. Ya, mereka misalnya melihat di media sosial, membaca komentarnya pembeli, melihat testimoninya, Betul. bahkan mengamati apakah penjual ini benar-benar paham tentang produk yang dijual. Ya, jadi maksud saya, oleh karena itu jangan hanya mengunggah foto ikan koi sambil menulis dijual ikan koi, silahkan pesan. Misalnya di media sosial seperti itu ya Pak ya. Iya. Pak Joko kan sudah mulai masuk ke media sosial belum? Kadang-kadang hanya sambil lalu, Pak. Ya sambil lalu. Iya. Nanti diperhatikan ya Pak. Iya. Di era sekarang ini Pak Joko tidak hanya cukup penjual by offline, tapi harus pakai online juga. Ya makanya ini saya singgung-singgung sedikit mengenai online-nya itu ya. Iya. Ketika Pak Joko nanti mengunggah di sosial media, jangan hanya bilang dijual ikan koi, ikan koinya bagus, bermutu, bla 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 bla. Silakan pesan. Iya. Konten yang seperti itu mungkin dilihat orang Pak Joko, Iya. tapi belum tentu membuat orang itu percaya. Iya. Tenane, Iya. yang gitu kan? Iya, betul, Pak. Nah, ini saya ke arah sana Pak ya. Betul, Pak. Jadi untuk membuat konten itu, misalnya Pak Joko menuliskan bagaimana sih memilih ikan koi yang sehat. Betul. Nah, ketika Pak Joko memberikan kata-kata seperti itu, bagaimana sih memilih ikan koi yang sehat, lalu Pak Joko menerangkan. Ya, lalu orang tuh, berarti Pak Jokowi tahu benar sih soal ikan. Betul, Pak. Sudah mulai ada rasa percaya. Ya. Nggak bohong ya. Contoh lagi. Ini penting Pak. Coba dibiasakan Pak Joko ke media sosial. Gratis saja kok. Kalau nggak bisa upload nanti cari anaknya yang bisa ngupload. Ya. Judul lagi. Mengapa warna ikan koi itu bisa memudar? Ya Pak. Betul. Dulu saya beli ikan koi warnanya cerah, tapi setelah saya masukkan kolam saya kasih makan, lama-lama kok luntur warnanya. Nah, Pak Joko membuat artikel seperti itu diterangkan di media sosial. Memudar itu karena salah makan. Iya, pola makannya. Pola makannya salah dan sebagainya itu diterangkan begitu. Lalu orang lalu mulai percaya. Ternyata Pak Joko mengerti sih soal ikan koi. Nah, itu membuat orang tuh lebih percaya. Satu lagi Pak, misalnya kesalahan yang sering dilakukan pemula saat memelihara ikan koi. Ya seperti saya katakan tadi, saya waktu beli ikan bagus-bagus, ya salah ngasih makan, saya ngasih apa ya. Ya, jadi Pak Joko harus mulai rutin itu, upload di media sosial. Karena Pak Joko pengetahuannya cukup, bagus. Buatlah orang itu percaya pada Pak Joko. Betul, Pak. Ya, nah ketika Pak Joko itu rutin memberikan edukasi ya kepada penonton, syukur-syukur tepat sasaran pada orang yang pehobi ikan, maka perlahan-lahan mereka itu akan mengenal Pak Joko sebagai orang yang mengerti benar di perikanan. Ya,
khususnya koi. Iya. Ya. Nah, suatu ketika atau suatu hari ketika mereka ingin membeli ikan koi, nama pertama yang mereka catat di otak mereka adalah Pak Joko. Betul, Pak. Ya. Iya. Nah, tolong diingat Pak Joko, orang tidak membeli ikan koi itu dari penjual yang paling murah. Tidak. Ya, tapi mereka membeli ikan dari penjual yang paling mereka percaya. Betul, Pak. Ya. Nah, kepercayaan itulah Pak Joko yang hari ini menjadi mata uang baru di dalam dunia bisnis di era sekarang. Iya. Jadi jangan hanya bertanya begini, bagaimana ya Pak Grego supaya saya bisa menjual ikan yang lebih banyak? Pertanyaannya bukan begitu, Iya. ya. Tapi mulailah bertanya, bagaimana saya bisa membuat lebih banyak orang percaya kepada saya? Betul, Pak. Itu ya Pak Joko. Iya. Nah, karena ketika kepercayaan itu mulai tumbuh, nanti akan diikuti penjualan biasanya akan mengikuti dengan sendirinya. Iya. Ya. Betul, Pak. Jadi dalam bisnis jangan kejar konsumennya, tapi yang pertama-tama adalah dikejar dulu kepercayaannya. Iya. Karena ketika kepercayaannya datang, maka konsumen akan datang mengikuti. Betul. Itu ya Pak Joko? Iya. Jadi sekali lagi kepercayaan. Diingat dulu ya. Jangan gimana caranya jual, cara jual, tapi kepercayaan ditanamkan dulu. Itu betul, baik secara online ataupun secara offline. Betul, Pak. Caranya bagaimana tadi? Oke. Dengan ngasih edukasi yang tadi seperti saya katakan. Betul, Pak. Terima kasih Pak Grego. Berarti untuk langkah pertama meningkatkan suatu kepercayaan Pak Grego. Betul. Terus apa yang menjadi kepercayaan dari konsumen kita ikuti sesuai dengan kemampuan dari saya sehingga konsumen itu percaya, karena kepercayaan dan kejujuran itu sangat penting untuk meningkatkan suatu penjualan. Betul. Oke. Ya, semoga Pak ya. Iya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Untuk yang pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara meningkatkan suatu keterampilan, Pak? Pengetahuan terutama di dalam hal meningkatkan penjualan di bidang pertanian maupun perikanan. Supaya lebih meningkat mungkin hasilnya atau keterampilannya bagaimanapun tetap saya minta arahan dari Pak Grego. Baik Pak, sekarang ditambah pertanian ya Pak, tadi perikanan ya. Iya. Sebelum saya jawab, saya mungkin ada sedikit komunikasi dengan Pak Joko. Betul Pak. Saya ingin memulai dulu menanyakan kepada Pak Joko. Kalau hari ini penjualan usaha Bapak itu belum meningkat, menurut Bapak itu apa penyebabnya? Penyebabnya mungkin saya kurang intensif di dalam memasarkan. Satu, kemudian yang kedua mungkin pangsa pasarnya juga berbeda. Begitu Pak Grego. Kalau menurut saya. Ya. Baik. Jadi menurut Pak Joko tadi pemasarannya belum intensif. Iya. Ya. Salah satunya itu ya Pak. Betul. Tapi saya cerita dulu Pak ya. Betul. Biasanya sebagian orang yang podcast dengan saya ini mengatakan modalnya kurang Pak Grego gitu. Ya. Persaingannya terlalu banyak. Atau kondisi ekonomi sekarang lagi sulit. Ya. Saya komentari itu dulu ya Pak ya. Menurut saya begini Pak. Itu bisa saja benar. Tapi ada satu penyebab yang sering kita lupakan, yaitu pemilik usahanya itu berhenti belajar. Ya. Betul. Bapak kesini kan untuk belajar. Teruskan belajarnya. Iya. Nah, biasanya pemilik itu lupa belajar, padahal pasar itu terus berubah Pak. Dari tahun ke tahun itu akan berubah. Iya. Terutama perilaku konsumennya itu akan berubah. Iya. Nah, jadi begini Pak Joko, kalau usaha kita ingin naik kelas, ya, maka ilmunya juga harus naik kelas. Betul, Pak. Kalau Pak Joko menjual ikan di era 10 tahun yang lalu, masih dipakai strateginya di sekarang, ketinggalan. Betul. Harus belajar lagi. Nah,
Saya melihat banyak petani maupun pembudidaya ikan itu sangat hebat memproduksi barangnya. Memproduksi ikan atau memproduksi pertaniannya. Mereka tahu benar caranya menanam. Tahu benar caranya memelihara. Cara menghasilkan produk yang berkualitas, jago. Tapi sayangnya, mereka kurang belajar tentang bagaimana cara menjual. Betul. Nah, dalam bisnis, dua pekerjaan yang besar itu adalah, yang pertama adalah membuat produknya itu berkualitas atau bagus. Yang kedua adalah membuat orang tahu bahwa produk kita itu baik. Ya Pak ya. Nah, kalau hanya hebat saja di produksi, tetapi lemah di pasar, tentu saja usaha itu sulit berkembang. Nah sebaliknya, kalau pemasarannya bagus tetapi produknya mengecewakan, pelanggannya hanya membeli sekali saja, kemudian pindah ke tempat lain, jadi keduanya harus berjalan bersama. Ya, sekarang bagaimana sih cara meningkatkan keterampilan itu tadi? Betul. Ada 3 hal Pak yang kita bahas pada hari ini. Pertama adalah belajarlah dari orang yang sudah berhasil. Ya, kalau ingin sukses di bidang perikanan, jangan hanya berteman dengan sesama pembudidaya yang mengalami kesulitan. Ya, tapi datanglah pada orang-orang yang sudah berhasil menjual produknya. Itu yang pertama, Pak. Ya. Biasanya orang pada ngerumpi, aku juga susah jual tuh, satunya juga aku susah jual, tidak ada jawaban. Betul. Tapi kalau Pak Joko nanti berkenalan atau mengikuti orang yang sudah berhasil menjual dengan baik, ya. Itu dapat ilmu Pak. Betul. Ya. Jadi perhatikan bukan hanya bagaimana mereka memelihara ikan, tetapi bagaimana mereka melayani pelanggan Pak. Memelihara ikan Pak Joko sudah jago. Yeah. Tapi bagaimana mereka melayani pelanggan. Yeah. Bagaimana mereka itu menentukan harga jualnya. Yeah. Hingga pemasaran produknya. Yeah. Ya. Yang pertama sekali lagi Pak Joko harus belajar pada orang-orang yang sudah berhasil menjual produknya. Betul. Yang kedua, tadi kalau yang pertama adalah kepada penjualnya. Yang kedua sekarang belajarlah dari pelanggannya. Nah, seringkali guru terbaik kita justru adalah konsumen. Iya. Ya Pak, kenapa? Tanyakan kepada mereka Pak, mengapa Bapak membeli di tempat saya? Ya kalau ada konsumen membeli tempatnya Pak Joko, tanya. Iya. Bapak atau Ibu atau Mbak atau Mas, kenapa kok Anda membeli tempat saya? Dia akan jawab, tanya lagi. Menurut Bapak, apa yang perlu saya perbaiki? Apa yang membuat Bapak puas? Dari 3 pertanyaan itu. Saya ulang, mengapa Bapak membeli di tempat saya? Apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang membuat Bapak itu puas? 3 jawaban itu, kadang jawaban pelanggan jauh lebih berharga daripada teori yang kita baca di buku Pak. Betul Pak. Ya, betul. Itu dipelajari. Yeah. Jadi kalau yang sudah puas itu lanjutkan. Yang dia Pak Joko mesti harus memperbaiki yang ini kok kurang bagus. Lah itu diperbaiki. Yeah. Ya. Yeah. Mengapa kok Bapak membeli di tempat saya? Karena saya puas. Saya kalau beli di sini dikasih edukasi sama Pak Joko. Itu teruskan. Betul, Pak. Ya, itu evaluasi dari kinerja kita. Nah, yang ketiga Pak, belajar dari pengalaman sendiri. Jadi yang pertama pelajaran dari orang lain sama penjual, yang kedua dari pelanggan kita, yang ketiga dari pengalaman sendiri. Jangan takut mencoba. Ya. Kalau hari ini promosi di Facebook kurang berhasil, coba di Instagram. Harus ke sana Pak. Betul. Kalau Instagram kurang berhasil, coba di TikTok. Kalau satu cara belum berhasil, bukan berarti usahanya gagal. Mungkin hanya strateginya yang perlu diperbaiki. Ya,
Dengan pengetahuan, dengan kepandaian, dengan keahlian Pak Joko, saya percaya bahwa bisnis itu bukan tentang siapa yang pintar, tetapi tentang siapa yang paling cepat belajar dan paling cepat beradaptasi. Iya. Kalau sudah belajar, segera beradaptasi. Iya. Ya Pak ya? Betul kan. Karena apa Pak? Saya katakan cepat beradaptasi tadi, karena dunia usaha itu selalu berubah. Betul Pak. Kalau mengikuti perkembangan zaman. Nah itu. Kalau kita berhenti belajar Pak Joko, pelan-pelan usaha kita juga berhenti berkembang Pak. Iya. Ya, jadi menurut saya investasi yang terbaik dalam bisnis bukan hanya misalnya membeli kolam yang lebih besar, atau membeli bibit yang bagus, atau membeli peralatan-peralatan yang canggih, tapi mengupgrade cara berpikir kita sebagai pengusaha. Itu yang paling utama, yang paling penting. Coba kita harus naik kelas, di-upgrade supaya kita naik kelas. Karena ketika kita ini mau belajar dan fokus serta konsisten, maka biasanya usaha juga akan ikut berkembang, Pak. Betul Pak, mengikuti suatu perkembangan yang kita miliki juga. Iya, harus belajar itu tadi ya. Jadi Pak Joko, produk yang hebat bisa membawa kita mendapatkan pelanggan. Ya, tapi ilmu yang terus bertumbuh akan membuat pelanggan terus berdatangan. Saya ulang ya. Produk yang bagus, Pak Joko punya produk yang bagus. Itu kita bisa mendapatkan pelanggan karena produknya bagus. Iya. Tapi tidak kalah pentingnya ilmu yang terus kita pelajari dan bertumbuh akan membuat pelanggan itu terus berdatangan. Yang tadi mendapatkan pelanggan yang sudah datang itu akan datang terus pada kita. Iya. Jadi kalau Pak Joko ingin menaikkan omset, jangan hanya menambah modal saja, tapi tambahlah pengetahuan. Karena usaha itu tidak akan pernah tumbuh melampaui kualitas orang yang menjalankan. Betul Pak. Ya, jadi intinya adalah belajar Pak. Belajar Pak. Betul. Ya, tadi Pak Grego sudah menjelaskan bagaimana kita harus belajar pada penjual yang sukses. Ya. Kemudian belajar daripada konsumen. Ya. Kepuasan. Kemudian yang ketiga, karena suatu keterampilan juga kita harus kembangkan juga, mengikuti suatu perkembangan, sehingga apa yang menjadi semacam penjualan di bidang pertanian maupun perikanan harus bisa berkualitas dan bisa diterima, sehingga konsumen itu puas dan dapat mungkin meningkatkan suatu omset lagi Pak Grego. Ya. Mungkin saya menangkap seperti itu Pak Grego. Oke. Ya, intinya belajar ya Pak. Iya, belajar. Oke. Monggo silakan lanjut. Terus pertanyaan yang ketiga Pak. Pak, kadang kualitas hasil pertanian atau perikanan kita itu sebenarnya bagus. Tapi kenapa tetap kalah bersaing di pasar? Apa yang sebenarnya kurang Pak? Jadi kualitas pertanian Pak Joko merasa sudah bagus. Yes. Tapi kenapa ya? Kok di pasar kita kurang gitu Pak? Kurang mendapatkan respon gitu ya Pak ya. Oke Pak, jadi saya ingin mengajak Pak Joko melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda ya Pak ya. Betul Pak. Jadi kebanyakan pelaku usaha itu berpikir kalau produk saya itu sudah bagus, pasti orang akan membeli. Iya. Gitu kan Pak? Betul. Seperti Pak Joko kan begitu kan? Iya. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian kan Pak? Betul. Nah, menurut saya sebetulnya yang benar adalah produk yang bagus itu belum tentu laku. Tapi produk yang dikenal, ya, dipercaya, dan mudah didapat, peluang lakunya lebih besar. Sekali lagi saya ulang, ya, produk yang bagus tidak selamanya itu laku terjual. Ya, tetapi produk yang dikenal Pak,
produk yang dipercaya Ya. dan memperoleh produknya itu tidak sulit, peluang lakunya akan lebih besar. Nah pertanyaannya, produknya bagus itu sudah dikenal belum? Kalau belum dikenal ya Agak sulit bagaimana juga. orang mau beli? Iya. Nah produknya Pak Joko yang bagus itu sudah dipercaya orang belum? Gitu. Kalau belum dipercaya ya Iya. orang masih ragu-ragu mau Iya. beli. Lalu produknya Pak Joko itu sudah mudah didapat belum? Iya. Ya kalau belum mudah didapat, orang lihat produknya belinya di mana ya? Iya. Di tempat saya kok nggak ada ya? Enggak ada. Nah sekali lagi yang penting mindset kita dirubah. Iya. Bagaimana supaya produknya Pak Joko itu lebih cepat dikenal, dipercaya dan mudah didapat. Sekali lagi itu yang harus dipikirkan. Iya. Betul. Nah, coba Pak kita lihat kehidupan sehari-hari ya. Misalnya begini, apakah restoran yang ramai Pak itu adalah restoran yang makanannya paling enak? Mobilnya ngantri di mana-mana, Iya. ya. Apakah itu selalu yang ramai itu enak Pak? Satu. Apakah penyanyi yang terkenal selalu memiliki suara yang terbaik? Belum tentu juga kan Pak? Belum tentu. Ya, Iya. di Klaten ini ada. Restorannya ramai banget. Motor berjajar-jajar banyak sekali itu. Apakah produknya enak? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin karena harganya murah. Iya, betul Pak. Ya. Apakah penyanyinya yang terkenal itu memiliki suara terbaik? Belum tentu Belum Pak. tentu. Karena mungkin dia cantik, mungkin pergaulannya bagus. Jadi menjadi terkenal. Tapi bukan suaranya. Iya. Apakah hotel yang ramai selalu fasilitasnya yang paling lengkap? Juga belum tentu. Ya Pak, Betul, ada Pak. beberapa unsur. Jadi kalau Iya. Pak Joko tadi mengunggulkan, produk saya itu bagus loh. Iya, tapi belum dikenal orang. Nah, Iya. artinya apa Pak? Di dunia bisnis, kualitas itu memang penting. Iya. Tapi kalau hanya kualitas saja belum cukup Pak Joko. Betul Pak. Kalau Bapak tadi mengatakan ikan koi Bapak itu bagus, ikan koi Bapak itu sehat. Lalu selain itu pertanian, bibit tanamannya Iya. subur. Saya percaya itu sebuah keunggulan. Pak Joko unggul di kualitasnya. Iya. Tapi saya ingin bertanya balik, apakah calon pembeli juga tahu bahwa kualitasnya bagus? Belum tentu Pak. Belum tentu kan? Belum tentu. Disinilah Pak Joko letak persoalannya. Iya, iya, iya. Ya, begini tadi, banyak pelaku usaha sibuk meningkatkan kualitas produk. Betul Pak. Tapi mereka lupa meningkatkan kualitas komunikasinya. Ya, padahal konsumen membeli itu berdasarkan apa yang mereka ketahui, Iya. bukan berdasarkan apa yang kita ketahui. Iya. Kita mengetahui kualitasnya bagus. Konsumen ngerti nggak? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Bagaimana mereka mau membeli? Iya. Kalau mereka belum tahu kualitas produk kita, bagaimana mereka mungkin memilih produk kita kan nggak? Iya. Nah, karena itu Pak Joko selain meningkatkan kualitas produk, kita juga harus meningkatkan beberapa hal. Ya, misalnya visibilitas. Yaitu apakah orang mudah menemukan produk kita. Visibilitas. Iya. Yang kedua, kredibilitas. Kreativitas. Apakah ada testimoninya, Testimoni. ada buktinya, Iya. ada pengalaman pelanggan yang membuat orang yakin dengan produknya Pak Joko. Iya. Jadi itu namanya kredibilitas. Lalu yang ketiga Pak, jangan lupa masalah pelayanan. Iya. Karena pelanggan yang puas bukan hanya membeli sekali, tapi bisa membeli berkali-kali, bahkan merekomendasikan pada orang lain. Jadi gini Pak, ukurannya kalau orang hanya membeli sekali dan besok sudah tidak membeli lagi, itu gagal. Tapi kalau ada pembeli sekali lagi, besok datang lagi, besok datang lagi, dan datangnya membawa teman, dan temannya itu membawa teman lagi,
Dan mereka bercerita kepada orang lain kalau belikan koi di tempat Pak Joko, sukses. Berarti istilahnya seperti membangun suatu jaringan gitu ya. Iya, jaringannya dari konsumen yang membangun sendiri. Ya. Ya. Secara Karena apa Pak? Itu karena pelayanan, karena kualitas. betul Pak. Iya. Lalu yang terakhir, Oke. banyak usaha gagal bukan karena produknya jelek. Tapi karena hari ini semangat, besok berhenti promosi. Nah inilah. Tadi Pak Joko kadang-kadang Iya. masuk di sosial media. Sosial media. Ya, hari ini semangat bikin konten, besok berhenti promosi. Minggu depan baru aktif lagi. Nah, Iya. padahal kepercayaan itu dibangun dari konsistensi Pak. Iya. Atau kebiasaan yang rutin. Jadi biasakan Pak Joko itu yang rutin kalau mau ya. Kurang intensif ya Pak. Nah itu tadi ya. Jadi Pak Joko analognya seperti ini loh. Iya. Kalau Pak Joko tuh memiliki berlian misalnya, lalu disimpan dalam laci, nilai berlian itu memang tetap tinggi ya. Betul. Tapi tidak ada orang yang akan datang Membelinya. karena tidak ada yang tahu berlian itu ada. Begitu juga Pak Iya. dengan produk Pak Joko. Kualitas itu adalah isi produknya. Tetapi pemasaran itu adalah cara kita memperlihatkan kualitas yang kita miliki kepada konsumen. Ya. Jadi menurut saya Pak Joko, jangan hanya bertanya, bagaimana ya Pak Grego membuat produk saya itu lebih bagus. Tapi marilah kita bertanya, bagaimana membuat lebih banyak orang itu mengetahui bahwa produk kita ini sebetulnya bagus. Iya. Lebih mengenal gitu ya. Iya, jadi inilah komunikasi. Iya. Karena di dalam bisnis itu produk yang baik adalah syarat untuk bertahan. Itu mutlak. Ya. Iya. Tetapi kemampuan untuk memperkenalkan produk itu adalah syarat untuk berkembang. Jadi kalau Pak Joko tidak memperkenalkan produk itu kepada dunia, nggak akan bisa berkembang. Karena mana tahu. Iya. Jadi Pak Joko jangan hanya fokus membuat produk yang berkualitas, tapi fokus juga untuk membuat kualitas itu dikenal di pasar. Ya, karena pasar tidak membeli apa yang kita miliki. Pasar membeli apa yang mereka ketahui dan mereka percaya. Mereka percayai. Iya. Jadi Pak Joko, saya tidak menyalahkan kualitas produk, tapi saya mengajak Pak Joko menyadari bahwa persaingan bisnis hari ini bukan hanya soal siapa yang punya produk yang terbaik, melainkan siapa yang paling mampu membangun kepercayaan dan dikenal oleh pasar. Betul Pak. Iya Pak. Oke. Makin jelas Pak? Makin jelas Pak Grego. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Ada lagi satu aja Pak. Menurut Bapak, orang yang berhasil di bidang pertanian dan perikanan itu lebih ditentukan oleh kualitas produksi, atau keahlian menjual, atau keahlian membangun jaringan Pak? Jadi ada tiga pertanyaan saya. Menurut Bapak, orang yang berhasil di bidang pertanian dan perikanan itu lebih ditentukan oleh satu, keahlian produksi, keahlian menjual, atau keahlian membangun suatu jaringan. Oke. Bapak kan sudah biasa di bidang penjualan ya Pak ya? Iya Pak. Ya karena Bapak adalah seorang sales yang tangguh. Nah, kalau saya diminta melihat atau memilih salah satu, saya justru tidak akan memilih Pak. Oh gitu Pak. Karena ketiganya sama penting. Iya penting semua. Ya. Saling berkaitan gitu yang Pak. penting adalah urutan yang harus benar. Tapi urutannya bagaimana? Oh gitu. Kalau penting semuanya penting. Betul. Kalau urutan lah ini saya mencoba menjawab. Iya. Dalam bisnis Pak Joko, ada 3 tahapan yang harus dijaga secara berurutan. Yang pertama adalah kita harus bisa membuat atau menghasilkan produk yang berkualitas. Itu urutan pertama. Iya. Ya, kalau nggak ada produk nggak akan bisa punya jaringan, nggak ada jual kan? Iya. Ya, yang pertama adalah menghasilkan produk yang berkualitas. Iya. Karena
tanpa produk yang berkualitas, pelanggan akan datang sekali lalu pergi. Kapok. Iya. Yang kedua, Pak, kita harus mampu menjual produk itu. Iya. Ya, karena produk terbaik sekalipun tidak akan menghasilkan uang kalau hanya disimpan di gudang atau di kolam. Gitu. Lalu yang ketiga, Pak, kita Iya. harus mampu membangun jaringan. Iya. Ya, karena jaringan akan membuat usaha kita bertumbuh lebih cepat daripada kalau kita bekerja sendirian. Iya. Jadi menurut saya Pak Joko, orang yang berhasil itu bukan hanya karena pintar memproduksi saja. Bukan hanya karena pandai menjual saja. Iya. Dan bukan hanya karena memiliki banyak relasi. Iya. Tapi karena mampu menggabungkan ketiganya itu Menjadi satu kesatuan. Nah, saya sering mengibaratkan begini Pak Joko, bisnis itu ibaratnya seperti sebuah pohon ya. Iya. Produksi adalah akarnya. Kalau akarnya kuat, pohonnya akan sehat kan. Betul, Pak. Nah, penjual itu adalah batangnya. Iya. Lewat batang itulah hasil kerja keras kita akan mengalir menjadi pendapatan. Menjadi luas. Ya, semakin banyak cabang, semakin banyak buah yang bisa dihasilkan. Kalau salah satu tidak ada, pohonnya tidak akan tumbuh sempurna. Ya, jadi ada orang yang akarnya kuat, produknya bagus, tapi tidak punya batang yang kokoh. Akhirnya hasil panennya tidak pernah menjadi keuntungan. Iya. Ada juga yang pandai menjual, tapi kualitas produknya buruk. Akhirnya pelanggan tidak akan kembali lagi. Iya. Ada pula yang produk dan penjualannya bagus, tapi tidak mau membangun jaringan. Akibatnya usahanya ya jalan di tempat. Nah, jadi semuanya merupakan kesatuan Pak Joko. Nggak bisa mana yang lebih penting. Iya. Ya, karena itu saya percaya bahwa kesuksesan itu bukan ditentukan oleh satu keahlian, tetapi oleh kemampuan menyatukan beberapa elemen ya. keahlian itu tersebut. Jadi kalau hari ini Pak Joko tadi bertanya kepada saya, keahlian mana yang sebaiknya dipelajari dulu, saya akan menjawab begini Pak. Urutannya tadi adalah membuat produk yang berkualitas dulu. Setelah itu belajar untuk menjual. Dan ketika penjualan mulai berjalan, mulailah membangun jaringan yang seluas-luasnya. Saudaraku, ini adalah produksi dari Pak Joko. Namanya apa Pak Joko? Black Sapote, Pak. Black Sapote. Iya. Apa itu Pak? Black Sapote itu? Black Sapote itu semacam sawo, asalnya dari Meksiko. Oh, sawo dari Meksiko. Iya. Karena kan saya juga hobi untuk tanaman-tanaman yang sifatnya agak langka, Pak Grego. Ini tanaman langka ya Pak? Iya, tanaman langka. Karena di Klaten ini cuma ada beberapa orang aja yang budidaya. Oh, ini termasuk budidaya sapote ini yang dikerjakan Pak Joko ya Pak ya? Betul Pak, salah satunya seperti itu. Jualnya di mana Pak? Kemarin saya jualnya di online juga sama istri yang jualnya. Ini sudah matang belum Pak? Ini belum Pak, ini masih mentah, paling enggak 3 sampai 4 sampai 5 hari mungkin baru bisa empuk, baru bisa dimakan Pak. Gitu. Oke Pak Joko. Saudaraku, ini adalah sapote, hasil pembudidaya dari Pak Joko. Yeah. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih. Sukses selalu. Pak Grego, terima kasih. Unek-unek saya, pertanyaan saya tadi mengenai bagaimana sampai A sampai Z sudah dijelaskan oleh Pak Grego, baik itu keahlian produksi, keahlian menjual, dan keahlian suatu jaringan. Itu adalah kunci sukses daripada untuk berkembangnya bisnis di zaman seperti ini, Pak Grego. Terima kasih Pak Grego. Cukup ya? Ya cukup. Saudaraku, di era sekarang produk yang baik adalah syarat untuk bertahan. Tetapi kemampuan membangun kepercayaan adalah syarat untuk berkembang. Saya juga ingin mengajak seluruh pelaku usaha di bidang pertanian dan perikanan untuk mengubah cara berpikir. Yaitu jangan hanya bangga karena hasil panen melimpah atau ikan yang dibudidayakan berkualitas. Namun banggalah ketika hasil kerja keras itu benar-benar sampai ke tangan konsumen yang tepat.
memberikan manfaat dan menghasilkan keuntungannya yang berkelanjutan. Saudaraku, ingatlah bahwa tujuan bisnis itu bukan sekedar menghasilkan sebanyak-banyaknya produk, tetapi bisnis adalah menciptakan sebanyak-banyaknya pelanggan dan yang percaya dan yang selalu kembali untuk membeli. Saya Gregor Julius, sampai jumpa di episode berikutnya. Selalu sehat dan semangat bisa